Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29 tidak jadi hamil bayi kembar. Nanti kalau sudah punya bayi, lain lagi lo ceritanya. Sudah sedikit waktu untuk berduaan. Imbu Bu Wida lagi sedikit terkekeh. Talia akhirnya sudah berhenti murung dan kini ikut terkekeh bersama sang ibu mertua. Daniel yang sejak tadi entah berada di mana, akhirnya sudah kembali ke ruang tamu dan ikut bergabung bersama istri dan ibunya. Jadi bagaimana? Sudah sedikit lega sekarang? Tanya Daniel menatap pada Talia yang tak lagi murung. Talia mengangguk samar. Kau dari mana tadi? Tanya Talia penasaran. Dari belakang rumah, membuat sesuatu untukmu. Jawab Daniel seraya menipiskan bibirnya. Sesuatu. Talia semakin mearsa penasaran. Ayo ikut. Daniel menarik Talia dan mengajak istrinya itu menuju ke halaman belakang rumah Bu Wida. Ada api unggun kecil dan sebuah tenda di halaman yang tak terlalu luas tersebut. Kita akan membeku jika tidur di sini malam ini, Daniel. Talia merapatkan jaketnya dan melihat ke dalam tenda. Yang ternyata cukup luas dan sepertinya muat jika dipakai tidur Talia dan Daniel. Tidak kalau kita tidurnya sambil berpelukan, bisik Daniel nakal di telinga Talia. Nggak malu sama ibu. Talia mencubit gemas perut Daniel dan pikiran nakal suaminya itu dimanapun mereka berdua. Ibu nggak bakal lihat, kok. Nanti malam kita coba, ya, sahut Daniel yang sudah mengerling nakal pada Talia. Enggak, aku akan tidur di dalam sama ibu. Tolak Talia sedikit menggoda Daniel. Tega, aku nggak bisa tidur kalau nggak meluk kamu, sayang. Daniel sudah melingkarkan lengan Hia di pinggang Talia. Dan menyerukkan kepalanya di pundak sang istri. Dasar mesum. Talia ganti mencubit lengan Daniel yang masih melingkari pinggangnya. Tapi kamu suka, kan? Goda Daniel yang sudah membalik posisi Talia dengan cepat. Dan lanjut menyatukan bibir mereka berdua. Dua sejoli itu saling memagut di bawah hitamnya langit malam. Bersamaan dengan suara jangkrik dan binatang malam lain. Yang menjadi musik alami malam ini, kediaman Abraham. Beberapa minggu setelah resepsi pernikahan Talita dan Zain, hari masih pagi dan matahari belum terlihat sepenuhnya. Talita yang masih berada di dalam kamar mandi, kaget bukan kepalang saat mendapati bercak darah di underwear miliknya. Sejak semalam Talita memang merasakan perutnya kram dan sedikit tidak nyaman. Tapi Talita belum mengatakannya pada Zain, karena suaminya itu juga pulang terlambat dan terlihat lelah. Tapi pagi ini, kenapa Talita malah mengeluarkan bercak darah? Tidak mungkin Talita. Zain, panggil Talita dari dalam kamar mandi pada Zain yang sepertinya masih tidur. Bayangan tentang Talia, yang terpeleset dari tangga waktu itu, lalu mengalami pendarahan dan keguguran. Mendadak berkelebat di benak Talita. Talita sudah gemetaran sekarang dan merasa takut jika hal itu terjadi juga pada dirinya. Tidak, bayi kembar Talita dan Zain. Zain,
Panggil Talita sekali lagi yang masih berdiri di dekat pintu kamar mandi. Talita tidak bisa bergerak sekarang. Talita begitu ketakutan. Baru 2 minggu yang lalu, Talita dan Zain mendapat kabar bahagia dari dokter. Tentang janin Talita yang ternyata kembar. Tapi kenapa pagi ini? Talita, kau kenapa? Tanya Zain khawatir. Saat mendapati Talita yang hanya berdiri berpegangan tembok di belakang pintu kamar mandi. Dan wajah istrinya itu yang sudah bersimbah air mata. Zain, aku. Talita merasa bingung harus menjelaskan bagaimana pada Zain. Talita benar-benar takut. Kau kenapa, sayang? Zain sudah membimbing Talita untuk keluar dari kamar mandi. Dan mendudukkan istrinya yang masih gemetaran ke atas tempat tidur. Zain, tadi aku ke kamar mandi, lalu aku mendapati bercak darah di sini. Tergagap-gagap Talita menjelaskan pada Zain tentang kondisinya. Istri Zain itu juga menunjuk ke arah pangkal pahanya yang sontak membuat Zain ikut kaget. Tunggu, apa katamu, bercak darah? Zain ikut terkejut dan segera memeriksa. Zain, aku takut. Talita sudah kembali menangis. Bayi kita baik-baik saja, kan? Tangis Talita semakin menjadi. Ma, Zain membuka pintu kamar dan memanggil sang mama Denagen panik. Kita ke rumah sakit sekarang. Zain sudah menggendong Talita dan membawa istrinya itu keluar dari kamar. Talita, kenapa, Zain? Tanya Mama Hani dan Papa Hans serempak. Saat melihat Zain yang membopong-bopong Talita yang kini sedang menangis. Sesuatu terjadi pada kandungan Talita, Ma. Zain harus membawanya ke rumah sakit. Jawab Zain yang semakin tergopoh membawa Talita masuk mobil dan meluncur ke arah rumah sakit. Vanishing Twin Syndrome. Ucap dokter yang sudah selesai memeriksa Talita dan melakukan USG dengan mendetail. Apa maksudnya, Dok? Apa istri saya keguguran? Tanya Zain yang masih begitu panik. Kak. Bisa dibilang begitu, tapi hanya satu janinnya saja. Janin yang lain tetap berkembang bagus dan tidak terjadi masalah apa-apa. Tapi kita tetap harus terus memantaunya. Jawab dokter yang malah membuat Zain semakin bingung. Tunggu, maksud dokter, salah satu calon bayi kembar kami meninggal begitu? Tanya Zain bingung. Kurang lebih seperti itu, janin Talita yang satunya sudah tidak terlihat lagi. Dan sekarang hanya ada satu janin yang berkembang di kandungan Talita. Namun karena ini masih trimester pertama. Jadi ini tidak berbahaya. Janin yang gagal berkembang tidak akan mengganggu janin satunya. Talita akan baik-baik saja, Zain. Dokter menepuk punggung Zain dan mencoba menenangkan pria tersebut. Apa itu artinya saya tidak jadi hamil anak kembar, Dok? Tanya Talita yang raut wajahnya sudah berubah sedih. Sebenarnya kasus seperti ini cukup banyak terjadi pada kehamilan kembar, Talita. Jadi jangan cemas berlebih, karena itu malah akan berpengaruh pada perkembangan janin kamu yang masih sehat. Jelas dokter sedikit memberikan nasihat untuk Talita. Talita mengangguk paham. Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Setidaknya salah satu dari mereka kondisinya baik dan sehat.
Zain ikut-ikutan menghibur Talita yang sedih. Dokter sudah undur diri dari ruangan. Gantian Papa Hans dan Mamam Hani yang masuk ke ruang perawatan Talita untuk melihat kondisi sang menantu. Kandungan Talita baik-baik saja, kan, Zain? Tanya Papa Hans tak sabaran. Iya, Pak, Talita dan kandungannya baik-baik saja. Hanya saja, Talita tidak jadi hamil bayi kembar, Pak, Ma. Potong Talita melanjutkan kalimat Zain. Maaf. Ucap Talita lagi dengan wajah yang tertunduk lesu. Salah satu janin Talita ternyata tidak berkembang dan sudah hilang. Tapi janin yang satunya kondisinya sehat dan berkembang dengan baik. Zain menjelaskan pada Papa Hans yang terlihat bingung. Sebelum akhirnya orang tua itu mengangguk-angguk mendengar penjelasan Zain, Mama Hani menghampiri Talita yang masih tertunduk sedih. Dan merangkul menantunya tersebut. 1 atau 2, yang penting sehat dan berkembang baik, Talita. Jangan bersedih seperti itu, bujuk Mama Hani lembut. Mama benar Talita, tidak masalah jika sekarang kamu tidak jadi hamil bayi kembar. Nanti abis lahiran bisa program hamil lagi seperti Mama Hani dulu. Jadilah Zain dan Audrey lahirnya berdekatan dan seperti anak kembar. Timpal Papa Hans yang ikut-ikutan menghibur Talita dan malah sedikit berkelakar. Itu bukan program hamil, Pa. Itu kecelakaan gara-gara Papa yang ngebet punya anak selusin. Mama Hani sedikit mendelik ke arah sang suami. Papa mau punya selusin anak? Tanya Zain dengan raut wajah tak percaya. Kan biar ramai rumahnya, tapi mama kamu yang gak mau. Ya sudah nanti kamu sama Talita saja yang membuatkan mama dan papa selusin cucu, Zain. Ujar Papa Hans mencari alasan. Sepertinya 2 saja cukup, Pa. Sisanya Audrey saja nanti. Talita akhirnya sudah bisa tertawa. Setelah mendengar perdebatan Papa Hans, Zain, dan Mama Hani soal jumlah cucu. Dibagi 2 saja bagaimana? Kalian 6, Audrey 6, biar adil. Mama Hani ikut tertawa sambil masih merangkul Talita. Dan perdebatan keluarga itu pun terus berlanjut sambil diiringi gelak tawa. Kediaman Halley, beberapa bulan kemudian. Halaman belakang rumah besar Halley terasa riuh malam ini. Karena keempat anak dan keempat menantu Mom Bele dan Dad Devan sedang berkumpul di sana. Merayakan ulang tahun Mom Bele. Ada yang sibuk bakar-bakar di sudut halaman. Dan ada yang hanya sekedar duduk-duduk sambil mengobrol ringan. Duduk, pelan-pelan. Ucap Zain sambil membimbing Talita yang perutnya sudah membuncit sempurna. Untuk duduk di salah satu kursi yang ada di halaman belakang. Kalian baru datang? Sapa Talia seraya menyodorkan minuman untuk Talita dan Zain yang memang baru datang. Sedikit terlambat karena harus menunggu tuan muda pulang dari kantor dulu. Jawab Talita sedikit terkekeh melirik pada Zain yang sudah bergabung dengan para pria. Sudah berapa bulan? Tanya Talia seraya mengusap perut buncit Talita. Yang malam ini tertutupi gaun sifon warna lilac. 8 bulan. Jawab Talita masih menipiskan bibirnya. Kau sendiri, sudah ada kabar baik? Tanya Talita penuh harap. Talia menggeleng masih sambil tersenyum.
Doakan saja biar aku juga segera menyusul secepatnya. Tentu saja, Thalia. Talitha meraih tangan Thalia dan menggenggamnya dengan erat. Tapi enak, ya, kau dan Daniel jadi bulan madu terus. Kekeh Talitha mengalihkan topik pembicaraan. Ya, kami baru pulang dari Bali lagi seminggu yang lalu. Daniel harus mengawasi proyek di sana. Jadi aku sekalian ikut saja dan berlibur di sana. Cerita Thalia dengan begitu antusias. Wah, aku nggak dibawakan oleh-oleh dari Bali. Tanya Talitha sedikit bercanda. Oh, aku bawain tentu saja. Thalia masuk sebentar ke dalam rumah, lalu keluar lagi membawa 3 paper bag di tangannya. Thalia memberikan 1 paper bag untuk Talitha. Gaun pantai, aku membelikan yang paling longgar untukmu. Semoga perut semangkamu bisa masuk ke dalamnya. Kekeh Thalia seraya menunjukkan 1 gaun pantai di dalam paper bag pada Talitha. Aku rasa akan muat, dan ini cantik sekali. Terima kasih, Thalia. Ucap Talitha tulus yang sepertinya senang sekali dengan oleh-oleh dari Thalia. Wah, bagi-bagi hadiah? Ya. Anne dapat nggak? Anne yang sedang menggendong Keanu, yang usianya hampir setahun ikut menghampiri 2 kakak perempuannya. Hai, tampan, sini ikut Auntie. Thalia mengambil Keanu dari gendongan Anne dan mencium gemas anak Anne dan Abby tersebut. Ini oleh-oleh dari Thalia yang baru pulang dari Bali. Talitha memamerkan gaun pantainya pada Anne. Anne gak dibelikan, Kak? Tanya Anne sedikit mencebik. Aku belikan juga, itu ambil 1 paper bag-nya. Udah aku kasih nama, Yumi juga aku belikan. Mana anaknya? Tanya Thalia celingukan mencari adik ipar perempuan satu-satunya itu. Kak Yumi masih dikekepin itu sama Bang Liam. Anne mengendikan dagunya ke arah Yumi, yang sedang sibuk menyuapi Liam yang lebih mirip bayi besar di dekat kolam renang. Bucin banget si Liam, lagi banyak orang malah sibuk pacaran. Gumam Talitha sedikit terkekeh. Wah, Anne dapat gaun pantai juga. Ucap Anne antusias sambil menjembreng gaun pantainya. Suka? Tanya Thalia meminta pendapat Anne. Suka, dong, makasih kakakku yang cantik. Anne memeluk Thalia dengan lebay. Semoga kakak cepat hamil juga seperti Kak Talitha. Imbu Anne lagi memberikan doa terbaik untuk Thalia. Amin, jawab Thalia dan Talitha serempak. Yumi bagaimana? Sudah ada kabar baik? Tanya Thalia selanjutnya pada Anne yang selalu tahu semua info di keluarga Hale. Belum kayaknya, kan disuruh nunda dulu sama Dad, karena Kak Yumi belum selesai kuliahnya. Jawab Anne menerka-nerka, ada benarnya juga, sih. Kasihan si Yumi kalau hamil sekarang terus morning sickness kayak aku kemarin. Pasti kuliahnya jadi berantakan, timpal Talitha berpendapat. Morning sickness-nya parah memang, Kak. Anne dulu sampai pingsan di rumah Abi. Tanya Anne yang sekaligus bercerita. Aku nggak terlalu parah, sih. Zain yang parah itu. Jawab Talitha sedikit terkekeh. Abang Zain mengalami morning sickness juga.
Tanya Anne dan Thalia nyaris serempak. Aku juga bingung, aku yang hamil. Tapi Zain yang muntah, mual, dan ngidam aneh-aneh. Aku aja malah gak ngidam apa-apa. Cerita Talita yang masih terkekeh. Tapi sekarang udah enggak, sih. Cuma pas di trimester pertama sama awal trimester kedua. Sambung Talita lagi yang sudah menghentikan tawanya. Dan ganti menatap ke arah Zain yang sedang mengobrol bersama Daniel dan Abi. Nggak kebayang, repotnya Abang Zain pas lagi di kantor, meeting terus mual-mual. Anne terkekeh geli membayangkan abang iparnya yang mual-mual karena ngidam hamil. Padahal yang hamil istrinya. Dia sampai nggak ke kantor beberapa bulan. Dan bekerja dari rumah karena mual-mual terus. Talita kembali terkekeh. Pasti tersiksa banget. Hahaha, Anne tergelak tak karuan. Bersambung.